Hai guys, welcome back. It's your boy Alvin Hartanto. Nah, pertanyaannya topiknya adalah gimana cara mendapatkan six pack. Ini adalah pertanyaan sejuta umat, kayak cewek, cowok, kakek, nenek, semua juga kalau masih mau bisa six pack, dia mau six pack gitu kan. Nah, I will tell you, dan karena gue udah balas six pack berkali-kali, gue udah kayak gendut, kurus, gendut, kayak udah berkali-kali. So, I really know how, dan banyak klien-klien gue semua juga udah balas six pack. So, I will tell you the secret now. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita six pack yang ada di otak kita adalah latihan berat or sit up gitu. Dan banyak yang bilang, percuma bro, lu mau sit up 1000 kali kalau body fat lu masih ada, itu gak akan membantu sama sekali. Ketutup otot lu bro gitu. Ketika kalian ingin mendapat six pack, pasti ini udah general umum pengetahuan banget. Kalian tahu six pack itu adalah masalah body fat, dimana kalau cowok itu mulai kelihatan di bawah 15%, dan kalau cewek itu ketika dia mulai kelihatan itu mungkin sekitar di bawah 25%. Kayak mulai ada satu line garis ini atau garis samping. Nah, itu adalah tanda-tanda kamu mulai mendapatkan six pack gitu ya. Nah, sebenarnya buat six pack itu kuncinya 3: pola latihan, pola makan, dan juga istirahat menurut gua, sama lu gak stres gitu. Nah, akan gue bahas satu persatu secara mendalam. Pertama dari pola latihan. Ketika kita bicara soal pola latihan, bahas yang tadi, apakah six pack itu sama sit up itu kayak ngaruh sebenarnya gitu. Semua orang bilang, atau di channel lain bilang kayak, ngapain lu sit up kalau lu masih gendut, percuma, gak ngaruh gitu. Opini gue berbeda. Kalau lu mau six pack, gue gak bilang lu harus sit up, tapi lu harus melatih otot perut lu. Melatih otot perut banyak, hang leg raise, plank, dan lain-lain. Kenapa? Karena di otot perut itu ada yang namanya core, dan core itu intinya yang paling penting lah, namanya aja core gitu kan. Dan itu ngebantu banget buat postur correction lo. Jadi kalau udah bongkok ini jadi lebih tegak, badan juga jadi berdiri jalan lebih enak. Nah, core itu ngebantu semua banget. Dan selain dari core juga, ketika kita melatih otot perut, otomatis massa otot di perut kita itu bertambah. Setuju ya? Nah, ketika massa otot di perut kita bertambah, metabolisme kita pun bertambah jauh lebih cepat gitu. Itu udah pengetahuan umum, ketika massa otot bertambah, metabolisme juga bertambah. Nah, ketika kamu melatih otot perut, metabolisme di badan kamu pun juga bertambah. Tapi alangkah lebih baiknya bila kamu melatih semua otot tubuh kamu. Jadi dada, bahu, tangan, punggung, kaki. Nah, ketika kamu melakukan semua itu juga akan jauh lebih cepat. Di sisi lain, itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Kamu kan nggak mau kayak misalnya kamu cuman six pack aja, tapi badan otot dada nggak ada, tangan kecil. Ya nggak mau dong, kayak buat apa lu six pack doang tapi bagian lain nggak keren, nanti jadi kamu kayak gini. Nah, kita nggak mau enak kayak gitu, dan kita mau enak badannya simetris dan bagus kayak gini. Oke? Jadi sekarang udah jelas, ketika dari segi pola latihan, ketika kamu mau six pack, baik kamu kurus, gendut, or apapun situasi tubuh kamu sekarang, kamu harus melatih otot perut kamu, dan juga akan lebih baik lagi dan lebih cepat lagi kalau kamu melatih semua otot di bagian tubuh kamu. Itu pasti metabolisme akan kenceng banget, dan kamu akan jauh lebih cepat untuk mendapatkan six pack bila dikombinasikan dengan diet gitu. Nah, sekarang kita balik ke diet. Ketika kita bicara soal diet, yang paling ada di otak kalian semua pasti kalian udah tahu, oh diet, gue mau six pack, gue harus kalori defisit. Dan kita semua tahu apa itu kalori defisit kan. Ketika kita memakan kalori di bawah kebutuhan tubuh kita. Misalnya kebutuhan kita 1500, ya udah kita makan 1200 gitu. Oke, defisit 300. Jangan defisit terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau defisit terlalu banyak, ujung-ujungnya masa otot kita dipakai buat energi. Mau latihan segimana pun defisit terlalu banyak, ujung-ujungnya itu percuma. Malah ototnya hilang, metabolisme melambat, kamu bukan makin cepat six pack, malah makin lambat gitu. Nah, that's the key. Ketika kita diet, pahami dulu apa konsep kalori defisit. Jangan terlalu defisit dietnya. Dan ini yang paling penting ditanya, apakah ketika gua defisit, gua boleh makan bebas atau apapun? Menurut gue sebenarnya lu boleh bebas makan apapun sih, selama itu di bawah kebutuhan kalori lu dan selama lu memenuhi kebutuhan protein lu. Jadi we know our goal is to increase all muscle. Kenapa? Karena ketika otot kita gede, metabolisme kita kencang. Nah, buat increase otot itu kita perlu yang namanya protein. Protein itu bahan bakar utama lah, udah kayak bensin. Nah, kamu butuh protein itu 2 kali atau 1,5 setidaknya dari berat badan kamu. If you don't have any protein, kamu pasti bakal lebih lambat, dan protein bikin kamu lebih kenyang juga. Dan juga selain dari otot, makanannya itu sendiri pun menaikkan metabolisme juga gitu loh. Jadi
Kayak you can eat whatever you want selama di bawah kebutuhan kalori kamu dan selama protein kamu terpenuhi. That's the prinsip gitu. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kamu makannya tuh bener-bener clean. Pasti kamu nanya, terus kenapa lu makan sosok clean gitu kalau konsep lu kayak gini? Jawabannya simpel. Gue bisa aja makan gorengan, gue bisa aja makan kayak risol, gue bisa aja makan kayak jajanan pasar, kue bolu, kue apa gitu. Atau gue bisa makan kayak carbs, pasta dan lain-lain. Tapi kenapa gue limit carbs gue limit kayak makanan-makanan pabrik? Jawabannya simpel. Karena makanan-makanan yang kayak gitu tuh di tracknya susah banget, bener-bener di track susah. Risol di pasar A sama risol di pasar B beda. Kue ketan di pasar B sama kue ketan di pasar C beda. Jadi ujung-ujungnya tuh semakin kita banyak makan makanan yang nggak jelas, yang susah ditakarnya, yang secara di sains kayak di aplikasi kalori itu susah nggak ada. Nah, apalagi kita di Indo kayak martabak, susah banget hitung kalorinya gitu. Kita tahu kalorinya, tapi kita nggak tahu karbonya, kita nggak tahu proteinnya berapa gitu. Nah, itu makanan-makanan kayak gitu yang susah di track atau susah ditakar. Kalau bisa dieliminasi. Namanya aja udah susah ditakar. Kalau udah susah ditakar, ujung-ujungnya nanti lo nggak akan kalori defisit, tuh malah kalori surplus kalau lo kelebihan. Dan akhirnya lo akan berkata, kok gue udah diet, gue merasa kalori gue di bawah, tapi gue nggak six pack. Jawabannya simpel, lo sebenarnya salah hitung kalori bro. Lo tuh harus lebih ketat lagi dietnya gitu. Jadi gue recap aja. Buat pola latihan itu udah jelas. Jadi kalian itu harus melatih otot perut dan melatih seluruh tubuh kalian untuk menaikkan massa otot supaya metabolisme lebih kencang. Lagian kayak kalau kalian nggak latih otot perut, meskipun body fat kalian 10%, tapi otot perut yang ada, lu nggak akan six pack bro, lu akan jadi skinny fat kayak gini. Nah, itu satu. Dan dari pola makan juga lu harus ingat kalau lu harus selalu kalori defisit. Ada cheat meal seminggu sekali, it's okay, tapi harus selalu kalori defisit, protein terpenuhi, dan kalau bisa semua makanan-makanan itu yang clean. Ada di bawah, nanti aku kasih blognya. Lo harus eat clean, kenapa? Karena kalau nggak eat clean susah ditakar, ujung-ujungnya lo malah waste your time. Dan yang terakhir, pasti lo cukup tidur atau istirahat dan jangan stres. Karena fitness, you should be happy with every day gitu. Karena progress ada every day, you should be happy, jangan stres, jangan dibikin target gitu. Jalanin aja secara lifestyle, lo pasti bakal bagus. Dan yang tadi gue recap lagi, lo harus cukup tidur at least 6-7 jam. Kalau bisa 8 jam, mantap. Karena otot itu paling banyak berkembang pas lo tidur. Sekarang lo tahu gimana cara mendapat six pack, apa aja harus lo lakuin. Now go to the gym, clean, kalori defisit, protein tercukupi, go to sleep, and achieve your six pack. See you in the next video. Bye bye.